Selamat malam Ibu, nama saya Stefani Rensini dari kelas Farmasi A semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian titrasi alkalimetri, yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri, yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri, yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri, yang kelima, menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri, yang dimana ada alat, bahan, prosedur kerja, hasil, dan pembahasan. Yang pertama ada pengertian titrasi alkalimetri. Nah, sesuai dengan namanya alkalimetri, alkali yang berarti basa, kita dapat menyimpulkan bahwa titrasi alkalimetri merupakan suatu metode titrasi asam basa yang dimana larutan basa digunakan sebagai larutan standar atau titran dalam sebuah titrasi. Yang kedua yaitu tujuan titrasi alkalimetri. Metode titrasi ini biasanya digunakan ketika larutan analiti akan diuji merupakan larutan yang bersifat baik asam kuat maupun asam lemah. Yang ketiga yaitu prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri merupakan prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa ataupun sebaliknya. Hitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadinya perubahan warna atau titik akhir titrasi. Nah, yang keempat yaitu prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Secara umum, prosedur kerjanya yaitu kita yang pertama harus menggunakan jas lab, yang kedua kita harus menggunakan sarung tangan dan masker, nah yang ketiga menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang keempat adalah menyiapkan cara kerja. Nah, yang kelima yaitu menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Di sini saya mengambil contoh penetapan kadar asam asetat CH3COOH. Dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat, diantaranya bulat makro 50 ml 1 buah, labu ukur 250 ml 1 buah, Erlenmeyer 6 buah, labu ukur 100 ml 2 buah, pipet volume 1 buah, pipet filter 1 buah, gelas ukur 2 buah, beaker glass 1 buah, pipet tetes 1 buah, dan corong 1 buah. Bahan yang digunakan yang pertama natrium hidroksida 0,1 N, jumlahnya 250 ml. Nah, yang kedua asam oksalat 0,1 N dengan Be 1/2 dan Bm 126 dengan jumlah 100 ml. Nah, yang ketiga asam asetat 100 ml. Nah, yang terakhir indikator phenolphthalein 3 tetesnya adalah prosedur. Yang pertama, buatlah LBS 0,1 N 250 ml dari sediaan natrium hidroksida 2 N. Nah, yang kedua, buat LBP asam oksalat 0,1 N dari 100 ml. Nah, yang ketiga, buat sampel asam asetat 100 ml. Kerja pembuatan LBS natrium hidroksida 0,1 N 250 ml. Yang pertama, tuangkan 12,5 ml natrium hidroksida 2N ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan larutan natrium hidroksida 0,1 N ke dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan aqua sedikit demi sedikit sambil dikocok ada batas standar. Nah, yang ketiga, lalu kocok ada homogennya, yaitu cara kerja pembuatan LBP asam oksalat 0,1 N 100 ml. Yang pertama, pipet 25 ml larutan asam oksalat dari sediaan botol sesuai etiket 25,3104 gram per liter. Yang kedua, masukkan
ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan aquadex sedikit demi sedikit sambil dikocok ada batas tanda. Yang ketiga, lalu kocok ada homogen. Selanjutnya adalah pembakuan. Yang pertama, pipet 25 ml dari larutan asam oksalat 0,1 N. Yang kedua, masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 3. Yang ketiga, tambahkan indikator fenolphalein 3 tetes. Yang keempat, titrasi dengan LBS natrium hidroksida yang sebenarnya ada warna merah muda. Yang kelima, lakukan titrasi 3. Yang keenam, hitung volume rata-rata. Yang ketujuh, hitung normalitas natrium hidroksida sebenarnya. Selanjutnya adalah pembuatan sampel larutan asam asetat. Yang pertama, pipet 5 ml larutan asam asetat dari sediaan kadar yang diperkirakan 25%. Yang kedua, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan aqua destilata sedikit demi sedikit ada batas tanda. Yang ketiga, lalu dikocok ada homogennya. Hasilnya adalah yang pertama, normalitas natrium hidroksida adalah sebesar 0,0965 N. Yang kedua, persentase kadar larutan asam asetat adalah sebesar 1,1%. Ini tidak sesuai dengan kadar yang tertera pada etiket, yakni sebesar 25%. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Pada prinsipnya, standarisasi alkalimetri menggunakan reagen asam. Konsentrasi yang digunakan dan volume yang digunakan untuk standarisasi yaitu dengan konsentrasi 0,1 dengan satuan normalitas dan volume 100 ml. Alkalimetri juga menggunakan buret sebagai media untuk meneteskan asam yang akan mentitrasi asam asetat atau asam cuka. Pengambilan asam menggunakan pipet volume sehingga perlu pengamatan yang teliti karena merupakan kuantitatif. Setelah pengambilan asam asetat atau asam cuka diletakkan di Erlenmeyer, juga harus ditetesi dengan indikator fenolphalein 1% atau sebanyak 3 tetes dengan pipet tetes. Sekian video dari saya, terima kasih.